Om Swastiastu, perkenalkan saya Gusti Agus Madarjaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang segitiga dan teorema Pitagoras. Pengenalan segitiga. Nah, apa sih itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, langsung saja yang pertama, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi memiliki tiga sisi yang sama panjang. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Yang ketiga adalah segitiga sembarang. Panjang sisi segitiga sembarang yaitu semua sisinya tidak sama panjang. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, langsung saja yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sisi siku-siku atau 90 derajat. Nah, yang kedua adalah segitiga lancip. Segitiga lancip memiliki dua sudut lancip dibangunnya. Yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul memiliki satu sudut tumpul. Nah, berikutnya sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Adapun sifat-sifatnya adalah segitiga sama sisi memiliki tiga sudut yang sama besar, yakni 60 derajat. Yang kedua memiliki tiga sisi yang sama panjang, memiliki tiga sumbu simetri lipat, dan memiliki tiga sumbu simetri putar. Nah, kemudian ke sifat-sifat segitiga yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri lipat, memiliki dua sisi yang berhadapan dan sama panjang, memiliki satu sumbu simetri putar. Sifat-sifat segitiga yang ketiga yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sisi miring. Segitiga siku-siku tidak memiliki sumbu simetri lipat, memiliki dua sisi yang tegak lurus. Segitiga siku-siku tidak memiliki sumbu simetri. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah salah satu sudutnya berbentuk siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, ciri-ciri segitiga siku-siku yang terakhir adalah menggunakan rumus Pitagoras dalam mencari panjang sisi miringnya. Untuk segitiga yang keempat atau yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Sifat-sifatnya segitiga sembarang memiliki tiga sisi tidak sama panjang, memiliki tiga sudut yang besarnya berbeda. Kemudian segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetri lipat. Dan yang terakhir segitiga sembarang memiliki satu simetri putar. Menghitung keliling segitiga. Keliling segitiga merupakan jumlah keseluruhan tiga sisi pada segitiga. Jadi rumusnya adalah A tambah B tambah C. Contoh soal. Berapakah keliling dari segitiga di samping? Pembahasan. Diketahui sisi A adalah 17 cm, sisi B adalah 10 cm, dan sisi C adalah 19 cm. Ditanya keliling segitiga. Jawab K atau keliling sama dengan sisi A tambah sisi B ditambah sisi C. Jadi 17 ditambah 10 cm ditambah 19 cm sama dengan 46 cm. Jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 46 cm. Menghitung luas segitiga. Rumus luas segitiga secara umum yaitu setengah dikali panjang alas dikalikan dengan tinggi segitiga. Nah, dalam notasi matematika rumus ini dapat ditulis sebagai berikut. L sama dengan setengah kali A kali T. Dengan keterangan L sama dengan luas, A sama dengan alas, dan T sama dengan tinggi. Contoh soal. Berapakah luas dari segitiga di samping? Pembahasan. Diketahui alas
sama dengan 10 cm, tinggi sama dengan 17 cm. Ditanya luas segitiga. Jawab, L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah kali 10 kali 17. Sama dengan setengah dikali dengan 170. Jadi luas sama dengan 85 cm persegi. Nah, jadi luas dari segitiga tersebut adalah 85 cm persegi. Nah, materi berikutnya adalah teorema Pitagoras. Pernahkah adik-adik melihat tiang bendera? Ada yang tahu cara mengukur tingginya tanpa menurunkan tiangnya? Mungkin mengukur menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran sebagian kita. Tapi tiang bendera tersebut menancap permanen ke tanah. Apakah mengukur menggunakan meteran efektif kita gunakan pada kondisi ini? Tentu tidak. Nah, jadi adik-adik, untuk mengetahui tinggi tiang bendera tanpa menurunkannya, bisa dilakukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Pitagoras. Pitagoras merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Nah, banyak sekali penemuan dari Pitagoras sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuannya yang sangat terkenal hingga saat ini adalah teorema Pitagoras. Nah, apa sih itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang dari sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pitagoras dapat ditulis sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat dilakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A disebut sisi A, sisi yang berada di depan sudut B disebut sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C kita sebut sisi C. Contoh soal. Seorang anak kecil ingin mengukur tinggi tiang bendera dari jarak dia berdiri. Berapakah tinggi tiang bendera tersebut jika diketahui sisi miring tiang bendera adalah 13 meter dan jarak antara tiang bendera dengan dia berdiri adalah 5 meter. Pembahasan, diketahui sisi miring tiang bendera adalah 13 meter. Jarak antara tiang bendera dengan anak 5 meter. Kemudian ditanya, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Jawab, karena diketahui tadi sisi miring tiang bendera adalah 13. Nah, jarak antara tiang bendera dengan anak adalah 5 meter. Jadi, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan 169 dikurang 25. A kuadrat sama dengan 144. A sama dengan akar kuadrat dari 144. Sehingga didapatkan nilai A sama dengan 12. Nah, jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 12 meter. Sekian materi kita hari ini. Untuk materi lainnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.